akan menyimak profil dari anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Bapak Abdul Rahmi atau yang biasa disapa oleh masyarakat Kalimantan Barat dengan Bang Mi, dalam rangka 1 tahun menjabat sebagai anggota DPD RI. Seperti apa kira-kira tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab menjadi anggota DPD? Apa saja program yang telah dan belum dicapai? Lalu apa perbedaan DPD dan DPR? Bagaimana pula kesan dan pesan oleh staf ahli yang bekerja dengannya? Pemirsa, semuanya akan terjawab dalam wawancara kami berikut ini. Pemirsa, kali ini bersama saya Natasha sudah berada di depan gedung Kura-Kura di Komplek MPR DPR DPD. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rahmi atau biasa dipanggil dengan Bang Rahmi dalam rangka 1 tahun menjabat sebagai anggota DPD RI. Kali ini kita akan mewawancarai bagaimana aktivitas atau fungsi atau hubungan dengan komite-komite lain selama menjabat sebagai anggota DPD. Bagaimana aktivitas Bapak selama menjadi anggota DPD RI atau bagaimana perbedaannya selama Bapak menjabat di daerah dan di Jakarta? Ya, perlu diketahui bahwa saya sebelum menjadi anggota DPD RI, saya 10 tahun sebagai seorang pendidik, guru di salah satu SMA negeri di Kota Pontianak. Kemudian saya alih profesi menjadi seorang politisi. 10 tahun saya menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Jadi berada sebagai perwakilan rakyat di tingkat provinsi. Nah, sekarang saya diamanahkan menjadi anggota DPD RI oleh masyarakat Kalbar. Nah, kalau dilihat antara sebagai anggota DPD RI dan DPRD provinsi itu tidak terlalu banyak perbedaan. Mengapa? Karena dua-duanya ini sebagai lembaga perwakilan yang secara fungsi sama-sama memiliki fungsi kontrol terhadap pembangunan, memiliki fungsi regulasi atau fungsi legislasi untuk membuat peraturan perundang-undangan, juga mempunyai fungsi budgeting, fungsi anggaran dalam rangka untuk pembangunan. Jadi kalau lihat tidak banyak perbedaan. Yang berbeda hanya ruang lingkup tugas. Kalau di provinsi kita lebih intens terhadap pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi sebagai anggota DPD RI kita mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Di situ ada perbedaannya. Iya pemirsa, jadi ternyata Bang Rahmi ini dulu sebagai guru juga sudah 10 tahun menjabat sebagai DPRD. Jadi pengalamannya sudah sangat banyak sekali dan ternyata perbedaannya tak cukup signifikan, hanya perbedaan ruang lingkup saja. Lalu Pak, bagaimana tugas pokok menjadi anggota DPD RI? Tugas pokok menjadi anggota DPD RI ini bisa kita lihat dalam dua sisi ya. Yang pertama, sebagai wakil daerah. Tentu saja, sebagai wakil daerah, seorang anggota DPD RI harus mampu mengangkat kepentingan daerah. Nah, apa kepentingan daerah itu? Daerah itu di sana ada wilayahnya, di sana ada rakyatnya atau masyarakatnya, di sana ada pemerintahannya. Nah, bagaimana keadaan wilayah, kondisi masyarakat, kondisi pemerintahan itu kita angkat ke pentas nasional dengan harapan bisa menjadi kebijakan-kebijakan nasional. Nah, itu dari sisi kita sebagai wakil daerah. Kemudian sebagai anggota DPD RI, fungsi kita tadi ada 3 paling tidak. Kita memiliki fungsi legislasi, yaitu membuat regulasi, peraturan perundang-undangan. Kita mempunyai fungsi kontrol, pengawasan terhadap pembangunan. Kemudian kita juga mempunyai fungsi budgeting, yaitu fungsi anggaran. Bahkan ditambah satu lagi untuk DPD itu fungsi representasi, yaitu di mana anggota DPRD itu harus selalu hadir sebagai representasi dari berbagai macam persoalan di daerah-daerah, yaitu dari sisi kelembagaan. Jadi kurang lebih ada 3 tugas pokok ya Pak, atau ditambah satu lagi. Lalu bagaimana sinergi kerja yang dibangun baik dalam komite-komite atau bahkan dalam komite yang Bapak bidangi? Nah, jadi sinergi ya. Jadi di sini kan sinergi kita antar komite, kemudian juga ada sinergi kita sesama anggota di komite. Kalau sinergi kita sebagai anggota komite jelas kita mengadakan rapat-rapat.
Nah, rapat-rapat yang kita menyusun program, rapat-rapat kita menyusun agenda. Nah, kemudian juga sesama dengan komite-komite lain, sinergi kita sebenarnya berada di Panmusnya. Sebab Panmus ini nanti yang mensinergiskan seluruh agenda-agenda antar komite yang ada. Nah, juga sinergisitas ini kita lakukan juga misalnya rapat bersama antar komite. Nah, misalnya di komite 4 ketika membahas masalah anggaran, nah komite-komite lain, komite 1, komite 2, komite 3 kan juga punya kepentingan terhadap anggaran. Untuk itu kita juga biasa mengadakan rapat ya untuk mensinergiskan hal-hal yang menyangkut kepentingan, tugas dan kewajiban dari masing-masing komite itu. Jadi semuanya bisa dimusyawarahkan dari masing-masing komite. Betul. Ya Pak. Lalu program kerja apa aja nih yang udah dihasilkan khususnya untuk masyarakat Dapil Kalimantan Barat? Ya, Kalimantan Barat ini termasuk daerah yang relatif mempunyai banyak agenda-agenda yang tertinggal. Kalau kita bandingkan dengan Jawa, kita bandingkan dengan Sumatera. Problem mendasar di Kalimantan Barat, pertama yang terkait dengan masalah infrastruktur. Jadi Kalbar itu infrastruktur yang itu menjadi kewajiban negara, jalan-jalan nasional itu banyak sekali rusak. Yang kedua, Kalimantan Barat mempunyai perbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia itu lebih 800 km. Yang di sana terdapat lebih dari 60 jalan-jalan tikus. 60. Ya. Hanya ada 3 border yang resmi. Nah, ini sangat berpotensi sekali ya, disalahgunakan ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam sisi ekonomi juga ya. Karena Kalbar ini ketergantungan ekonominya ini kan dari sektor karet, kemudian pertanian padi, perkebunan sawit. Nah, akhir ini kita tahu ya bahwa karet jatuh harganya, sawit juga jatuh harganya. Demikian pula beberapa tambang misalnya. Nah, ini juga sudah banyak masalah, misalnya seperti bauksit. Orang bisa menambang harus punya mempunyai pengolahan sendiri, tidak boleh gelondongan diekspor. Nah, ini mempengaruhi kondisi ekonomi Kalbar. Nah, dari semua masalah itu memang kita belum bisa mengatakan kita telah berhasil menyelesaikannya. Tapi setidak-tidaknya untuk masalah perbatasan misalnya, hasil dari lobby-lobby kita, hasil dari pembicaraan kita dengan berbagai kementerian terkait, membuat Presiden pernah 2 kali paling tidak berkunjung ke Kalbar, Pak Jokowi sekarang. Iya. Kemudian hampir semua komisi yang ada di DPR RI itu juga sudah kita bawa ya, ke daerah perbatasan, khususnya Entikong, untuk melihat bagaimana kerumitan persoalan perbatasan di sana. Nah, kemudian juga masalah yang terkait dengan ekonomi. Nah, tapi ini lebih terkait dengan masalah Undang-Undang Nomor 6, yaitu masalah desa, Undang-Undang Desa. Nah, kita juga sekarang sangat intensif melakukan pemantauan ya terhadap pencairan dan pelaksanaan dana desa. Yang kita tahu setiap desa paling tidak mendapat dana desa sekitar 250 juta. Nah, saya selaku wakil dari rakyat Kalbar berada di Komite 4. Nah, khusus untuk dana desa, dalam beberapa kali reses kami fokus melihat bagaimana persiapan dan pelaksanaan dari desa itu. Jadi belum bisa kita tunjukkan, oh ini loh hasilnya, belum bisa. Tapi kita sudah mulai memetakan persoalan dan langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya itu. Nih pemirsa, jadi kita udah dengar sendiri nih tadi, ternyata sudah banyak banget program yang sudah dikerjakan oleh Bang Rahmi, yaitu infrastruktur, ekonomi, bahkan sampai sudah dikunjungi oleh Bapak Jokowi sebanyak 2 kali. Nah, tadi ngomong-ngomong soal reses, Pak, sudah seberapa seringkah Bapak melakukan kunjungan ke daerah seperti, atau kita bisa sebut dengan reses, ke daerah pemilihan Kalimantan Barat atau bahkan ke daerah-daerah lainnya mungkin? Jadi setiap anggota DPD RI itu diberi ya hak oleh negara secara keuangan dan juga diberi waktu oleh lembaga untuk bisa datang ke daerah. Pertama melalui reses. Reses ini setiap anggota DPD itu mempunyai peluang 4 kali sampai 5 kali per tahun dengan waktu antara 15 hari sampai 30 hari. Nah, itu adalah waktu yang diberikan, fasilitas yang diberikan oleh negara untuk kita berkunjung ke daerah. Nah, sekarang kita sebentar lagi tanggal 30 akan memulai reses yang keempat ya, reses yang keempat. Nah, di samping reses juga
kita diberi kesempatan juga secara agenda penjadwalan untuk bisa melayani undangan dari daerah. Nah, dari daerah kita diberi kesempatan bisa sampai 10 kali diundang oleh daerah. Mungkin ada masyarakat yang memerlukan kita atau organisasi-organisasi yang perlu ya untuk berdialog dengan kita. Nah, 10 kali kita diberi kesempatan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi waktu, paling tidak kita sekitar 5 bulan, 6 bulan itu bisa berada di daerah. Oh, iya. Nah, dalam rangka untuk kita tadi ya, bagaimana kita bisa berdialog dengan masyarakat, kita bisa melihat problem masyarakat yang nanti kita bawa ke pusat untuk kita bicarakan ya, dengan kementerian terkait, lembaga terkait dengan persoalan itu. Nah, pemirsa, itu tadi kita kalau ngomong-ngomong ke daerah-daerah. Nah, bagaimana kalau soal luar negeri? Bagaimana hubungan DPD dengan luar negeri, atau yang kita sudah tahu sendiri kan DPD juga menjalin fungsi hubungan kerjasama dengan luar negeri. Nah, hubungan kerjasama dengan luar negeri ini ada di komite berapa, Pak? Nah, jadi di DPD ini secara kelembagaan, di samping ada komite juga ada badan. Komite ada 4. Nah, badan juga ada yang namanya Badan Urusan Rumah Tangga, ada Badan Peningkatan Kapasitas Lembaga BPKK namanya, ada Badan Akuntabilitas Publik, dan juga ada Badan Kerjasama Antar Parlemen. Nah, jadi Badan Kerjasama Antar Parlemen ini tugasnya lebih khusus bagaimana kita bisa melakukan komunikasi, menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, karena kita sebagai rakyat, juga sebagai parlemen, tentu saja ke negara lain lebih tepat komunikasi kita juga dengan parlemen. Jadi ada satu badan namanya Badan Kerjasama Antar Parlemen. Nah, tetapi secara komite, memang yang dekat dengan badan ini adalah komite 1 ya. Karena dia membidangi bidang politik. Nah, politik kan ada politik dalam negeri, ada politik luar negeri. Jadi berada di komite 1 dan berada di Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi untuk luar negeri itu berada di komite 1 dan di Badan Antar Parlemen. Iya, kerjasama, badan kerjasama. Nah, kalau balik lagi ke daerah nih, ngomongin kerjasama antar DPD dan badan-badan yang lainnya, bagaimana hubungan DPD dengan pemerintah, khususnya untuk Dapil Kalimantan Barat atau bahkan daerah-daerah yang lainnya? Terhadap pemerintah daerah Dapil dari kita berasal, nah tentu saja menjadi keharusan ya, kita menjalin hubungan yang dekat ya. Kalau dalam pergaulan istilahnya akrab ya. Nah, tetapi mungkin dalam hal ini membangun hubungan yang bisa membentuk sinergisitas ya, antara wakil rakyat dengan pemerintah. Nah, mengapa itu harus kita lakukan? Karena pemerintah punya program ya, yang harus disampaikan ke pusat. Nah, bagaimana untuk pengawalan program ini? Nah, tentu kan karena DPD punya fungsi kontrol, punya fungsi anggaran, nah kita bisa memantau apakah program yang menjadi misalnya program unggulan dari kabupaten, dari kota, dari provinsi ini bisa terpantau. Nah, karena untuk memantau itu kita kan punya mekanisme rapat ya dengan kementerian lembaga. Nah, seperti di komite 4, biasanya kita mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan. Nah, di situ kita bisa berbicara ya, kita bisa melakukan cross check ya terhadap apa yang menjadi program daerah. Kita juga bermitra dengan Bappenas, Kementerian Bappenas yang terkait dengan perencanaan. Nah, di situ kita bisa melakukan cross check, bisa melakukan pemantauan terhadap program-program dari daerah. Nah, sehingga memang menjadi keharusan bagi pemerintah daerah dan bagi kita sebagai wakil dari daerah untuk mensinergiskan dan mendekatkan hubungan serapat mungkin supaya banyak agenda-agenda yang bisa kita lakukan untuk kepentingan rakyat di Kalimantan Barat. Nah, pemirsa, itu tadi kita udah simak fungsi dan aktivitas yang Bang Rahmi lakukan selama menjabat menjadi anggota DPD RI. Nah, terlepas dari itu semua, saya mau nanya nih Pak, aktivitas apa yang Bapak lakukan di waktu senggang selain olahraga misalnya, atau Bapak punya hobi lain? Ya, kalau waktu senggang, pertama nomor 1 kita dengan keluarga ya. Dengan istri, dengan anak, juga dengan cucu ya. Nah, kita gunakan, bisa kita ngobrol. Kemudian karena Bapak juga di sini tinggal di apartemen, ruangannya sempit, tetapi di bawahnya itu ada taman kecil. Biasanya di taman itu kita dengan anak-anak kita ngobrol yang ada di sini tentunya.
Nah, di samping itu juga ya karena Bapak dengan pekerjaan yang boleh dikatakan menggunakan waktu yang relatif padat ya, yang kita berinteraksi dengan berbagai macam kalangan, Bapak juga kan perlu secara kejiwaan ya, secara mentalitas kan perlu penguatan diri. Nah, Bapak juga harus sering ke masjid ya, mendengar pengajian-pengajian di masjid. Nah, mendengar ceramah dari para ustadz. Nah, supaya kita ada keseimbangan antara aktivitas lahiriah dan batin. Nah, selebihnya juga Bapak biasa membaca buku-buku ya. Nah, untuk kita mengisi waktu-waktu di luar tugas formal kita di DPD RI. Nah, pemirsa, jadi kalau waktu senggang nih, keluarga yang nomor satu. Selain itu, mengisi waktu luang dengan baca buku dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu Pak, selama 1 tahun menjabat nih sebagai anggota DPD RI, apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai ini kira-kira Pak? Ya, banyak ya agenda-agenda negara, apalagi daerah ya, yang belum terselesaikan. Karena apa? Karena memang kita kan memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, kalau untuk mencapai sesuatu kaitannya dengan anggaran misalnya, kita tahu ya bahwa hampir semua daerah APBD-nya itu kan mempunyai ruang fiskal yang cukup luas. Artinya seharusnya uang yang digunakan untuk pembangunan itu lebih besar kebutuhannya ketimbang kemampuan kita menyiapkan dana untuk itu. Nah, otomatis dengan kesenjangan itu membuat banyak program-program yang tidak bisa maksimal dikerjakan. Nah, khusus untuk Kalimantan Barat, dan seperti tadi yang saya katakan, jadi menjadi impian masyarakat Kalbar, persoalan perbatasan itu memang merupakan hutang negara kepada rakyat Kalbar ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa perbatasan Kalbar ini kan mempunyai historis ya. Kita tahu tahun 60-an dulu ya, ketika G30 SPKI di pusat, di sana ada yang namanya Paraku ya, Pergerakan Rakyat Kalimantan Utara, itu juga terkait dengan komunis. Nah, dan dari dulu sampai sekarang perbatasannya relatif seperti itu. Nah, jadi impian kita, mimpi kita ke depan, itu harus ada jalan ya, dari ujung Kabupaten Sambas sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu, itu sebuah jalan yang benar-benar terbentang untuk menjadi pembatas antara kita dengan negara tetangga. Sehingga di situ apa? Secara nasionalisme terpelihara, secara ekonomi terpantau dengan baik, secara budaya ya juga kita bisa menjaga. Itu impian besar masyarakat Kalimantan Barat, infrastrukturnya. Nah, juga ekonomi ya. Dulu Kalbar itu kan punya hutan yang lebat, yang luas. Nah, tapi sekarang tinggal lahan-lahan kritis. Itu untuk apa? Untuk negara. Sementara rakyat Kalbar masih begitu-begitu saja. Nah, itu yang saya maksud hutang negara kepada rakyat Kalbar. Nah, semestinya pemerintah memperhatikan ya, daerah-daerah yang dulu mempunyai sumbangan besar kepada negara, sekarang diperhatikan dalam bentuk ya perhatian dalam bentuk pembangunan. Nah, supaya masyarakat merasakan ada keadilan, Nah, mungkin ini sesuatu yang menjadi beban berat ya kita sebagai wakil rakyat, amanah yang kita pikul berat ya, untuk harus kita selesaikan sedikit demi sedikit ya, tetapi pasti ya. Tuh pemirsa, jadi tanggung jawab menjadi anggota DPD ini lumayan besar, yaitu dari rakyat untuk rakyat. Nah, untuk melihat masa kerjanya nih Pak, kan Bapak masih ada 4 tahun lagi menjabat sebagai anggota DPD. Ya. Nah, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, harapan yang mesti bisa dimunculkan oleh DPD RI, yaitu bagaimana pertama masyarakat benar-benar merasakan bahwa lembaga DPD RI, anggota DPR RI adalah wakil dari mereka. Nah, tentu saja rakyat merasakan itu manakala action kita ya selalu berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan mereka. Nah, ini ya karena sekarang tidak bisa kita pungkiri ya, jangankan kerja, lembaga DPD saja, masyarakat kita masih banyak belum paham. Karena kadang-kadang kalau kita ke daerah, oh ini anggota DPD RI, ada yang nanya, oh itu DPD partai mana itu katanya. Dikiranya DPD RI itu adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai, karena mereka tidak paham.
Nah, kenapa? Kan DPD RI ini kan baru muncul tahun 2004. Usianya baru 11 tahun. Nah, jadi kita mensosialisasikan nama DPD RI sebagai wakil rakyat yang kalau di negara lain namanya senator ya, anggota senat. Ini 10 tahun ini belum kelar kita ini. Nah, belum lagi bagaimana kita bisa memperkenalkan kepada mereka dari sisi karya. Kita juga mengalami hambatan. Kewenangan DPD RI itu sangat kecil dibandingkan dengan DPR RI. Ya, DPR RI kan semenjak negara merdeka dia sudah ada, orang sudah kenal itu apa DPR RI. Tapi dari sisi kewenangan yang diberikan undang-undang, DPR RI lebih besar daripada DPD RI. Contohnya di bidang anggaran. Sampai hari ini DPD RI hanya mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan saja masalah anggaran. Ketok palunya pemerintah dengan DPR. Tetap ke DPR. Ya, di sana. Nah, sehingga di sini kan kita belum bisa maksimal ya, untuk mengadvokasi ya program-program yang ada di daerah. Nah, sementara kan secara politik itu kan ada perbedaan ya, nuansa politik antara DPR dan DPD ya. Kalau DPR itu kan wakil partai. Mereka bergerak bekerja itu kan membawa platform partai. Tetapi kalau DPD itu dicalonkan rakyat, kita bergerak, kita bekerja membawa kepentingan daerah. Jadi berbeda ini. Nah, jadi sebenarnya kita sekarang berjuang bagaimana sedikit demi sedikit kewenangan DPD RI ini bisa meningkat sekalipun tidak sama persis dengan DPR, tetapi ada sebuah peningkatan kewenangan yang layak untuk dikatakan sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah. Nah, ini harapan kita ya ke depan terhadap kelembagaan. Nah, tentu saja harapan kami ya untuk Kalimantan Barat ke depan sesuai dengan bidang kami, memang saya lihat pertama ya persoalan ekonomi kerakyatan ini. Nah, Komite 4 salah satu mitranya adalah koperasi UMKM. Nah, menjadi niat kami ya bagaimana penataan koperasi dan UMKM di Kalbar nanti bisa semakin baik, karena ini yang paling banyak menyentuh sektor real yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat, yang kemudian menimbulkan sebuah perputaran roda ekonomi yang baik di daerah, dan itu bisa mensejahterakan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan desa, karena dana desa ini kan berada di Komite 1 dan di Komite 4. Komite 1 kaitannya dengan pemerintahan desa ya. Ada Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan itu. Kalau Komite 4 terkait dengan uangnya, karena kita bermitra dengan Menteri Keuangan. Nah, jadi terkait dengan pencairan keuangan untuk desa, kita juga akan mengawal, kami juga akan mengawal betul supaya dana desa ini yang kemudian nanti bisa sampai 1 miliar per desa itu benar-benar terlaksana dengan baik dan menghasilkan sebuah proses ekonomi di masyarakat yang bisa dirasakan hasilnya, dan pada gilirannya mereka bisa dikatakan kesejahteraannya semakin meningkat. Itu harapan kita ke depan. Iya, pemirsa, sudah kita simak apa saja tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya, dan program ini yang kita sudah ketahui tergabung di Komite 4. Nah, sebelum saya tutup, saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Bapak yang tanggal 28 Oktober kemarin sudah berulang tahun. Belum telat ya Pak, walaupun saya lewat 2 hari. Memang tanpa dirayakan, negara sudah merayakan Hari Sumpah Pemuda. Iya. Terima kasih. Pak. Oke pemirsa, seperti yang sudah kita simak barusan, di kesimpulannya menjadi anggota DPD bukan menjadi perwakilan partai. DPD sesuai namanya yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang mengurus kepentingan daerah yang diwakilinya. Saya Natasha dengan seluruh tim Suara Jakarta mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, selama 1 tahun ini ya, kurang lebih 1 tahun ini sebagai staf ahli Bangmi, kesan yang saya lihat, yang saya saksikan langsung, ialah beliau berusaha untuk amanah terhadap apa yang diembannya sebagai seorang wakil rakyat, wakil daerah ya dari Kalimantan Barat. Ya. Bagaimana beliau mengikuti agenda-agenda yang telah dijadwalkan oleh Komite 4, BAP, BPKK, ya, itu 3 bidang yang beliau ada di dalamnya, serta beberapa paripurna, serta beberapa kali juga reses ya di Kalimantan Barat.
harapan kepada beliau jelas ya, karena beliau sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tentu harapan kita, saya dan juga seluruh rakyat Kalimantan Barat dan Indonesia, sebagai seorang wakil rakyat dan daerah, hendaknya beliau tetap bisa istiqomah amanah ya, menjalankan tugas-tugasnya sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, ya, kemudian perwakilan daerah, perwakilan rakyat, dan juga karena saya juga masih usia muda nih, ya, beliau juga ya, harapan kita concern ya untuk juga mewakili suara-suara pemuda. Karena yang saya tahu beliau itu juga sebagai aktivis pemuda, aktivis mahasiswa yang dulunya aktif sebagai pernah jadi ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI, dan beliau juga sampai sekarang menjadi penasehat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami. Kemudian juga menjadi penasehat beberapa lembaga-lembaga kampus ya. Beliau pernah memberikan ujangan-ujangan juga di kampus. Jadi harapan kita semua, baik dari anak muda, masyarakat Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia, supaya beliau tetap amanah. Ya, gimana pemirsa? Setelah tadi dijelaskan oleh Bang Mi, ternyata perbedaan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah itu sangat nyata. Seperti yang sudah kita simak tadi, tugas pokok dari seorang anggota DPD RI itu ada 3, yaitu fungsi legislasi, controlling, dan budgeting. Pemirsa, kita tunggu saja bagaimana program kerja yang akan dijalankan oleh Bang Mi pada konstituen Kalimantan Barat.